Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa id akhadna misaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjianmu, perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fauqakumut tur, dan kami mengangkat gunung di atas kalian. Jadi pernah satu masa itu Bani Israel bikin perjanjian dengan Allah sambil Allah mengangkat sebuah gunung. Keren. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Ambillah perjanjian yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalam perjanjian tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, min ba'di dzalik, setelah peristiwa itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, maka pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Pada ayat yang lalu kita telah membahas bagaimana Allah memisah-misahkan berbagai macam kelompok di akhirat nanti. Kita telah sama-sama mendiskusikan kemarin, Allah itu memisahkan manusia itu di akhirat menjadi 6 kelompok ya. Ada orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin, orang Majusi, dan orang musyrik. Hanya membagi 6 kelompok itu. Yang kemudian Allah perinci lagi, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah di surga hanya 4. Hanya 4, orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pesan secara tersirat bahwa orang-orang beriman itu harus menjadi orang beragama yang dewasa. Kita itu harus dewasa dalam beragama. Tanda orang dewasa itu adalah bisa menerima kenyataan, bisa menerima fakta, tidak mudah menggugat, tidak mudah memprotes. Apalagi ini kemauannya Tuhan kan. Allah dengan sangat bijaksana menjadikan yang 4 itu berada dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang beriman itu berada dalam satu kelompok. Di dalamnya ada orang-orang bermazhab yang bermacam-macam mazhab. Ada orang yang memiliki organisasi, berbeda-beda organisasinya. Organisasi itu kemudian membawa tradisi yang berbeda. Tradisi keagamaan, baik tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran agama maupun tradisi lokal. Bermacam-macam. Ada torekoh lagi. Berarti akan ada banyak kelompok yang berada dalam barisan umat beriman. Luar biasa kan? Sekarang saya ajak kita membandingkan dengan sebuah hadis yang itu menjadi suatu persoalan serius. Dalam satu hadis Rasul ada dikatakan, sataftariku ummati ala salasin wasab'ina furqatan. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka kecuali 1. Ma ana alaihi
wa ashabi. Umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Nah, kalau kita sudah memahami ayat yang kemarin, kita akan merasa ganjil dengan hadis itu. Bayangkan Nabi, konon katanya Nabi menyampaikan bahwa akan ada pecah 73 golongan, semua ke neraka. Kira-kira itu hadis betul-betul orisinil dari Nabi atau hanya bikinan para politisi? Ya kan? Coba dulu umpamanya orang-orang Arab yang benci satu kelompok, dia akan menggunakan hadis itu bahwa kelompok yang lain finar, kami yang benar. Maka kalau kita memerangi mereka, itu halal darahnya. Paham nggak? Hadis itu bisa dijadikan satu kelompok untuk memberangus, untuk membinasakan kelompok lain. Makanya saya hadis itu curiga, menduga itu bukan perkataan Rasulullah. Karena Allah saja itu cuma membagi 6, yang kemudian 4 yang akan mendapatkan rahmat Allah ketika memenuhi kriteria yang disampaikan Allah. Beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik. Kenapa? Karena kita juga menemukan hadis itu kan hadis versi Ahlus Sunnah, Sunni. Syiah saja punya versi. Di Syiah juga ada hadis itu. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kecuali semuanya masuk neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa itroti. Apa yang menjadi jalanku dan jalan keluargaku. Coba betapa politisnya hadis itu kan. Jadi dugaannya bahwa hadis itu diciptakan oleh orang-orang tertentu, orang-orang munafik untuk memperkuat posisi politik mereka gitu loh. Ketika umpamanya Sayyidina Ali dulu berperang dengan Siti Aisyah, hadis itu bisa dipakai. Ali berperang dengan Muawiyah, hadis itu bisa dipakai. Umat Islam berperang dengan umat Islam lain, hadis itu dipakai bahwa memang kata Nabi juga akan pecah 73. Kecuali semuanya masuk neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Semuanya mengklaim diri sebagai ahlus sunnah. Nah, padahal jadi kalau kita sudah memahami ayat ini maka akan ganjil rasanya hadis itu. Padahal sangat populer. Sekarang faktanya saja umat Islam secara akidah, secara syariah itu kan ada berapa ribu golongan, berapa ribu mazhab. Sudah tidak terhitung lagi sebenarnya. Jadi saya menduga hadis-hadis tersebut hadis dengan motif politik. Padahal kalau di Al-Quran jelas Allah malah mengumpulkan dengan klausulnya innalladzina amanu. Selama orang-orang itu masih beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu masuk dalam kelompok barisan orang beriman. Kan malah sifatnya lebih merangkul kan? Umpamanya nih, dalam tradisi organisasi kita punya Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada NU, seumur sampai nih. Belum kelompok Thariqah. Ada Thariqah Saziliyah, ada Thariqah Naksabandiyah, ada Thariqah Fatihah Idrisiyah, ada Thariqah Tijaniyah. Kan itu orang-orang beriman. Ya kan? Belum ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Sufyan As-Sauri umpamanya. Ada Wahabi juga. Kan banyak sekali kan. Jadi justru Allah mengumpulkan yang berserakan, jangan dikafir-kafirkan. Selama mereka beriman, maka sebenarnya mereka berhak mendapat surga Allah. Nah, di situ makanya memahami ayat yang kemarin innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin al-ayah itu dituntut kita dewasa dalam beragama. Sehingga kita tidak melihat orang Islam yang berbeda dengan kita dengan pandangan kecurigaan, dengan pandangan mereka salah, kita benar. Kita baik, mereka keliru.
Kan selama ini begitu. Itu gara-gara ada hadis itu. Secara politik malah membatasi orang-orang beriman gitu loh. Mensekat-sekat orang-orang beriman. Padahal dalam ayat yang kemarin Allah mengumpulkan orang-orang yang berserakan dengan tradisi dan pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi kemudian Allah masukkan dalam barisan orang-orang beriman. Paham ya? Jadi dalam hal ini kita harus dewasa dalam beragama. Toh surga Allah itu seluas langit dan bumi, maka lebih baik kita berdoa supaya surga Allah itu banyak penghuninya daripada penghuninya sedikit. Luar biasa ayat kemarin itu. Orang-orang pada berdebat masalah ayat itu sampai ada tuduhan kalau terlalu melonggarkan disebut liberal lah. Disebut segala macam boleh lah, bukan begitu. Tetapi kita mencoba mencari makna baik yang tersurat maupun tersirat dari ayat-ayat yang lain yang sesungguhnya Al-Quran memiliki posisi yang sangat bijaksana. Dalam ayat ini wa idza khadna mitsaqakum, dan ingatlah Bani Israel ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian dan kami angkat gunung di atas kalian dengan berkata khudzu ma atainakum biquwwah. Yang saya bayangkan ayat ini itu begini. Betapa Israel itu sulit untuk dikontrol. Bani Israel itu sulit dikontrol. Kalau sekarang diperintah kamu taat, ya taat. Tapi di belakang sami'na wa asoina, kami dengarkan tapi kami akan mendurhakainya. Israel tuh. Tetapi Tuhan bisa sangat memaksa orang Israel untuk menerima perjanjian. Beda ya konteksnya dengan orang umat Muhammad itu. Ini kan berjanji tapi sama gunung diangkat ke atasnya. Kalau di ayat yang lain itu di surat Al-A'raf, wa idna taknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dannu annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama ujung ayatnya. Tetapi ayat itu lebih menjelaskan gini. Jadi ketika kami angkat sebuah gunung, ketika berjanji dengan Bani Israel, dan gunung itu berada di atas mereka seakan-akan seperti awan. Jadi gunung itu diangkat sama Allah, sama akar-akarnya diangkat coba melayang. Di bawahnya ada Bani Israel yang sedang berjanji. Bagaimana mereka tidak menerima kan? Bagaimana Allah memaksa mereka untuk menjadi orang-orang yang baik, yang taat. Sama kalau kita ke anak kita itu, sekolah. Ya, anak nggak mau sekolah sambil bawa ngacungke parang. Sekolah ora. Kira-kira anaknya nurut apa enggak? Seperti itu. Jadi kalau anaknya nakal, gawa ke parang wae. Nah, Israel juga dipaksa oleh Allah mentaati perjanjiannya dengan Allah angkat gunung. Ngeri sekali kan. Berbeda dengan orang-orang beriman umat Muhammad. Umat Muhammad itu paling longgar. Allah itu, makanya orang-orang nyebut Allah itu maha demokratis coba. Waqulil haqqu mir rabbikum di surat An-Nahl itu. Waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau, dia boleh beriman. Barang siapa mau juga punya kemauan, boleh juga mereka ingkar. Jadi kalau umat Muhammad itu dipersilakan. Kamu mau beriman, kamu akan mendapatkan manfaat dari keimananmu. Kamu ingkar, monggo silakan ingkar. Kalian juga akan mendapatkan madarat dari kekafiranmu. Itu untuk umat Muhammad. Tidak pernah kita dengar cerita dulu umat Muhammad semuanya suku Arab Allah angkatkan gunung Uhud supaya mereka taat kepada Allah. Tidak pernah dengar. Cuma dulu pernah ada hadis Rasulullah ketika dianiaya di Taif ya. Itu kan Jibril datang. Muhammad, apa perlu gunung Uhud itu aku lemparkan ke mereka?
Mau nggak aku lemparkan gunung itu ke mereka? Nah, Nabi Muhammad tidak mau. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu bangsa yang tidak tahu apa-apa. Jadi pernah ada rencana, tapi rencana. Nah, jadi kalau orang-orang Bani Israel ini betul-betul gunungnya diangkat. Sebenarnya mungkin harus ada penelitian gunung mana dulu yang diangkat. Kalau dalam tafsir yang lain diceritakan itu Gunung Sinai. Gunung Sinai diangkat. Nah, untuk menakut-nakuti, untuk menyaksikan, untuk memberi tekanan supaya orang Bani Israel itu mentaati aturan-aturan Allah. Sama sekarang juga begitu. Orang Israel itu hanya bisa taat pada perjanjian ketika memang langsung harus pakai rudal. Sudah dimoncong rudal, sudah di depan mata. Iran itu sudah rudal sudah disiapkan. Mereka dipaksa untuk perjanjian mungkin baru bisa. Kalau perangnya dimenangkan Iran, baru mereka mau ke meja perundingan dengan jujur. Sama. Jadi kalau mereka hanya main-main saja itu tidak berlaku bagi Israel. Jadi pernah satu saat gunung diangkat untuk memberi tekanan supaya mereka menerima perjanjian itu. Khudzu ma atainakum biquwwah. Maka terimalah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bukan hanya menerima tapi ingatlah apa yang ada di dalamnya. Pelajarilah apa yang ada di dalamnya supaya kalian bertakwa. Ini pula yang menjadikan bahwa ini kan ada sebagian ulama bilang ini perjanjian mereka diberi kitab Taurat. Maka hukumnya juga sama dengan kitab suci Al-Quran. Ketika kita sudah diberi oleh Allah kitab suci, maka wajib kita wadhkuru ma fihi, pelajari. Yang di dalamnya itu pelajari. Ingat-ingat apa yang ada di dalamnya supaya kita bertakwa, supaya kita berhati-hati. Jadi setiap umat yang beragama Islam, yang beragama tauhid, maka dia punya kewajiban untuk mempelajari kitab sucinya. Kitab suci itu jangan dibiarkan aja numpuk, berdebu di pojokan ruang tamu supaya tampak gagah, supaya tampak islami Qur'annya di ruang tamu. Pas diindulit itu debu tok di sini. Saking nggak pernah dibacanya. Nah, kewajiban orang beriman itu wadhkuru ma fihi, mempelajari apa yang ada di dalamnya, mengingat apa yang menjadi pesan-pesan Allah. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Tuh, ini penyakitnya kambuh lagi. Jadi orang-orang Bani Israel itu, walau perjanjiannya sudah diangkat oleh Allah gunung, seakan-akan gunung itu mau menimpa mereka. Wadannu annahu waqi'um bihim, dan mereka menyangka bahwa gunung itu akan menimpa kepada mereka. Takutnya. Itu saja masih summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling mim ba'di dzalika, setelah itu. Jadi kalau sudah berjanji ya sudah. Mereka hidup semau-maunya. Maka sebenarnya orang-orang Israel itu bisa hidup di dunia, masih bisa hidup di dunia itu karena fadl Allah, karena karunia Allah. Karena kalau berdasarkan keadilan Allah mereka sudah habis. Summa tawallaitum mim ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum minal khosirin, pasti kalian itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi masih hidupnya orang-orang Israel sampai sekarang, masih eksisnya orang-orang Bani Israel sampai sekarang itu karena karunia Allah saja. Kalau perilaku mereka itu dijadikan alasan, cukup untuk membinasakan orang-orang Bani Israel. Bayangkan jangan gunung, ada mobil diangkat di atas kita suruh berjanji. Anak sekolah dibawain parang oleh bapaknya, kira-kira nurut enggak? Nah, itu biasanya
secara psikologi anak itu akan jerah. Tidak berani dia membangkang perintah bapaknya. Biasanya ya. Tapi kalau Bani Israel lain. Bani Israel itu begitu kejadiannya sudah berlalu kejadiannya, maka summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian mereka berpaling dari janji itu. Nah, itu. Jadi ini menegaskan bahwa perilaku orang Israel itu perilaku yang suka mengingkari janji. Bahkan ketika perjanjian itu dibuat sampai Allah mengangkat sebuah gunung di atas kepala mereka, sehingga seakan-akan mereka itu menganggap gunung itu akan menimpa kepada mereka. Itu saja masih summa tawallaitum min ba'di dzalik. Tuh. Jadi ayat ini masih bercerita tentang Bani Israel dan perilakunya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat selanjutnya besok akan bercerita bahwa di antara orang-orang Bani Israel itu ada yang melanggar hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi di surat Al-A'raf itu nanti di depan minggu depan kita akan bercerita tentang sebagian kelompok orang-orang Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, kemudian Allah kutuk menjadi seekor monyet. Nah, menjadi kera. Ya, ini sudah kita bahas dulu bahwa teori evolusi itu kalau kita berasal dari monyet ya keliru. Karena yang jelas kalau ayat ini kan monyet berasal dari manusia. Jadi ada monyet yang berasal dari manusia yang dikutuk oleh Allah. Itu karena perilaku mereka. Ya sebenarnya memang orang Bani Israel ya seperti monyet pada perilakunya akhirnya kan. Monyet itu kalau mengambil sesuatu, makanan, itu kan tangannya semuanya bawa. Monyet itu. Jadi mereka akan semua tangan itu menggenggam makanan dan tidak mau berbagi monyet. Itu yang biasanya menjadi perilaku orang-orang Bani Israel. Poin pentingnya bahwa seperti di awal tadi saya sampaikan, ayat yang kemarin harus menjadi landasan kita, toleransi dalam beragama, dewasa dalam beragama. Kita tidak boleh gampang mengkafirkan. Beda sedikit tradisi, langsung ahlul bid'ah, kafir. Dalun mudilun. Kullu bid'ah dolalah. Nanti akan ada pembahasannya itu. Jadi tidak boleh kita sembarangan menyebut kafir. Karena kategori kafir itu kalau jelas dia tidak bertuhan pada Allah. Nah, yang paling gampang dulu saya sampaikan. Definisi kafir itu qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Apa isinya? La a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kau sembah. Berarti kan orang kafir itu orang yang punya sesembahan selain Allah. Jelas kafir. Ya kan? Dia menyembah selain Allah. Itu definisi utama. Nah, jadi menyembah selain Allah. Kalau musyrik kan menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Itu musyrik. Dia mengabdi kepada selain Allah. Itu kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Beda agama. Ya kan? Sudah beda agama, dia beda penyembahan. Atau yang Allah sebutkan kekafirannya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu bagian dari 3. Salisu salasah, yang ketiga dari 3 bagian. Itu kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Yang mengatakan Nabi Isa itu menjadi Tuhan, itu kafir. Terhadap selain yang disebutkan oleh Allah, jangan kita menyebut kafir. Apalagi
hanya gara-gara berbeda pandangan. Nggak boleh. Jadi saya tuh kadang miris, banyak di antara kita terjebak pada takfiri, paham takfiri, paham yang mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda pemikiran, berbeda tradisi, yang sebenarnya masih dalam kelompok orang beriman. Allah sangat bijaksana mengumpulkan kita dalam satu kelompok barisan orang beriman. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang ahli thariqah umpamanya kan, itu saja jangan pernah kita menyebut kafir. Walaupun perbedaannya cukup signifikan umpamanya. Tapi selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir berbuat baik, mereka adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi semakin kita mengkaji Al-Quran, semakin kita memahami Al-Quran, kita harus lebih dewasa dalam beragama, lebih bijaksana, sehingga beragama itu ternyata beragama itu nyaman gitu loh. Orang beragama itu harus menunjukkan bahwa dia semakin beragama, semakin paham agama, semakin nyaman hidup, semakin mudah hidup, itu loh. Jangan sampai ada orang beragama kok semakin susah. Itu harus dipertanyakan cara dia beragamanya. Karena kalau saya merasakan semakin saya mendalami agama, mendalami Al-Quran, kok hidup ini semakin mudah, semakin nyaman. Nah, jadi jangan sampai agama malah justru menjadi itu loh yang saya sering kaget itu. Agama menjadi alat mesin pembunuh. Coba. Perbedaan antara Sunni dan Syiah yang di Yaman, yang di Suriah itu kan itu. Berebut kebenaran tentang Sunni Syiah. Coba kalau baca ayat yang kemarin. Kita itu masuk dalam kelompok barisan orang-orang beriman. Jadi jangan kemudian kita menganggap barisan kita sendiri kafir. Allah juga sangat bijaksana, membaginya itu cuma 4 dan itu mendapat rahmat Allah semua. Malah kita membuat 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali 1. Nah itu menjadi sangat ganjil hadis itu kan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan masih menceritakan tentang perilaku Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, hari Sabat ya. Hari Sabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmatnya, memberikan kesehatan kepada kita dan menjadikan kita beragama ini menjadi lebih dewasa. Tidak gara-gara beragama kemudian kita menjadi sempit pikiran, menjadi susah dalam hidup, tidak nyaman dalam hidup, karena sesungguhnya agama digelar ke dunia ini oleh Allah supaya manusia itu bisa menikmati kehidupannya, bisa nyaman hidupnya, bisa rukun, bisa harmoni, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam. Jadi tidak ada ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad supaya kamu menjadi susah. Nah, jadi Al-Quran ini tidak diturunkan untuk menjadikan kalian susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi sungguh Al-Quran ini diturunkan, syariah Allah diturunkan itu supaya manusia hidupnya nyaman, manusia hidupnya tentram, manusia bisa teratur, bisa berdampingan hidup dengan yang lain, tidak kemudian menjadikan agama sebagai mesin perang. Nah, itu yang harus kita jauhi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.